aduannya tuh berkisar mengenai bocor, saluran yang tersumbat, banyaknya tikus, dan rayap. Akan menimbulkan timbul kesan bahwa anggota dewan sedang mencari kebahagiaan di atas penderitaan publik. Sudah bersama saya Gede Widiade, Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia REI. Terima kasih Pak Gede sudah bersama Nilu, sehat selalu Pak. Kembali. Pak Gede, juga. sebagai seorang yang bergerak di bisnis properti, saya mau tanya dulu, kalau punya 30-50 juta di Jakarta, itu dapat rumah yang seperti apa sih kira-kira Pak? 50 juta bisa dilihat dari beberapa sisi. Bagi orang yang di kelas menengah bawah sangat tinggi. Bagi orang menengah atas itu mungkin tidak terlalu tinggi, itu satu. Yang kedua juga lokasi. Harga properti sama sewa properti tergantung daerahnya. Jadi kalau umpamanya mau agak pinggir 50 sudah dapat rumah yang layak. Kalau mungkin di tengah di Jakarta, apalagi di Jakarta Selatan gitu, ya mungkin dapat tapi tidak terlalu besar dan mungkin rumah-rumah yang tidak terlalu modern gitu. Mungkin seperti rumah dinasnya DPR yang di Kalibata, kira-kira seperti itulah levelnya? Kalau mungkin itu ada di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, mungkin tidak akan dapat dengan harga segitu. Kalau ada di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat sekitar Senayan. 50 nggak dapat lah? Nggak dapat. Pak Gede, sudah melihat nggak kondisi rumah anggota DPR di Kompleks Kalibata itu? Kalau detail nggak, tapi kalau lewat ya sering, karena rumah saya kan di Pasar Minggu, jadi deket. Sering sekali saya lewat, masuk juga sering karena banyak teman-teman saya yang menjadi anggota dewan. Sebagai seorang pengembang, melihat kondisi rumah itu masih oke Pak? Kalau masyarakat umum masih sangat oke karena kan dirawat. Kalau lihat performa rumah dari luarnya sangat oke. Apalagi itu rumah anggota dewan, pasti perawatannya juga maksimal. Struktur bangunan apa semua itu masih? Masih. Ini kan kalau kita lihat anggaran 2024 tuh Pak, untuk pemeliharaan itu sekitar 30 sekian miliar, 32 miliar lah ya untuk pemeliharaan tuh. Memang biaya pemeliharaan rumah itu Pak, memang besar ya? Anda kan tadi ngomong amount-nya, tapi Anda kan nggak lihat kuantitinya. Kalau umpamanya amount-nya segitu untuk 5 rumah ya sangat mahal. Tapi kalau segitu itu ada puluhan rumah kan? Ada puluhan rumah ya kita tinggal lihat. Kalau rumah baru pasti relatif pemeliharaannya agak ringan. Tapi kalau rumah sudah lebih dari 10 tahun, biarpun dirawat setiap tahun, karena lifetime-nya ME, lifetime-nya arsiteknya pasti nilainya akan berkurang, malah mungkin sudah layaknya sudah habis, mungkin perlu diganti. Makin bertambah tahun itu nilai atau biaya perawatan akan makin tinggi. Sebenarnya begini ya Pak Gede, yang jadi perbincangan kenapa kemudian ini ramai perkara tunjangan rumah untuk DPR adalah karena dianggap ironi nih, anggota DPR mendapat tunjangan rumah sementara ada 9,9 juta masyarakat kelas menengah di Indonesia itu tidak bisa menjangkau rumah ya. Saya ingin tahu sih dari sisi Anda sebagai seorang pengusaha properti Pak, apa sih yang bikin orang bisa susah punya rumah di Indonesia ini? Jadi kalau yang kelas menengah sama kelas atas kan sudah pemerintah tidak ikut-ikut. Kalau yang kelas bawah yang seperti Anda sampaikan tadi kan banyak saudara-saudara kami yang menangani khusus memang MBR, banyak di pinggiran, di kota-kota di luar Jakarta, di luar kota besar. Di situ memang banyak faktornya. Satu, dari kemampuan financial developer. Dua, daya beli masyarakat. Yang ketiga, subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Yang keempat, subsidi kredit yang diberikan oleh bank-bank di luar bank pemerintah. Jadi memang treatment khusus untuk perumahan MBR ini memang harus. Tanpa ada kehadiran pemerintah untuk ikut memikirkan, memberikan treatment sangat sulit. Selama ini ada subsidi loh Pak dikasih oleh pemerintah? Ada FLPP tapi terbatas. Antara quality dari FLPP sama
kebutuhan masyarakat sama kemampuan developer juga harus disinkronkan. Gitu. Selama ini ada gap apa di situ semua, Pak? Kadang-kadang support dari pemerintah yang kurang. Ada tapi tidak mencukupi dari seluruh kebutuhan yang ada. Ini kan di era Pak Prabowo nih, Ya. kemarin Pak Hasim sempat mengatakan bahwa Pak Prabowo ini punya program 3 juta rumah, begitu, penyediaan 3 juta rumah. Sebagai developer bagaimana Pak melihat peluang itu akan benar-benar terrealisasi? Asal pemerintah punya roadmap yang jelas terhadap program yang dicanangkan, lalu dipanggil asosiasi pengembang, REI, atau sama yang lain-lain, lalu perbankan, lalu departemen terkait, diajak bicara, saya pikir harus ada pengawasnya, supaya kalau ada yang keluar dari rel, langsung disentik kupingnya. Pak Prabowo kemungkinan besar pasti akan lebih sukses daripada pendahulu-pendahulunya. Oke, kemarin kan bahkan Rey juga bertemu kan dengan Pak Hasim ya. Setelah pembicaraan dengan Pak Hasim itu Anda melihat sudah jelas roadmap-nya untuk 3 juta rumah itu, Pak? Kami kemarin melihat bahwa kesungguhan dari kepemerintahan Pak Prabowo ini sangat kelihatan. Orang-orang yang berbicara dengan kami adalah orang-orang yang expert, yang betul-betul serius, ingin mencari solusi terhadap kendala-kendala yang ada. Bukan bikin program baru, enggak. Kemarin saya dengerin aja, kita nggak usah bikin program baru, program yang lama yang sudah bagus, handicapnya apa, diidentifikasi masalahnya, cari solusinya. Kami, masyarakat, developer, pasti akan ikut serta, karena ini bisnis. Apalagi nih, semoga nih Pak Presiden ini betul-betul mengeksekusi berdirinya Departemen Kementerian Perumahan, berarti fokus untuk mengeksekusi 3 juta rumah sangat kecil. Karena apa? Yang bertanggung jawab kementerian. Jadi kementerian ini nggak usah diajak bicara lain-lain. 3 juta rumah harus terrealisasi. FLPP ada, tanah ada, pembeli ada, developer ada, bank ada, dikumpulkan. Bagaimana cari bentuk yang bagus, bagaimana cari bentuk yang ideal buat pembeli, buat developer, buat bank, buat pemerintah. Dan jangan sampai salah sasaran. Ya, jangan sampai mulai jangan. jangan. Kata kuncinya kalau mau sukses menyediakan rumah untuk warga adalah? Kata kuncinya menurut saya satu, keseriusan, partisipasi masyarakat, jangan dianggap sebagai kritik tidak membangun. Gede Widiade, Waketum Rey. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Gede. Terima kasih.